Kami dari kelompok 3 akan membahas bagaimana cara mengekstraksi senyawa yang terdapat dalam kulit buah kopi dengan menggunakan metode sohletasi. Ini merupakan materi yang akan kami jelaskan satu persatu dalam video. Silahkan disimak videonya. Baik, hal pertama yang harus dilakukan untuk mengekstraksi suatu senyawa dari kulit buah kopi yaitu pemilihan metode yang tepat. Nah, secara umum pemilihan metode ekstraksi itu didasarkan pada yang pertama tergantung dari sifat-sifat sampelnya. Yang kedua, dilihat bagaimana karakteristik dari sampel yang akan digunakan, seperti misalnya tekstur dan juga bentuknya. Yang ketiga, juga perhatikan kandungan air dan bahan dari sampel tersebut. Kemudian perhatikan juga bagaimana jenis senyawa yang terdapat dalam simplisia yang akan diekstrak. Nah, untuk mengekstraksi kulit buah kopi, di sini saya menggunakan metode sohletasi, di mana pada metode ini dilakukan pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi yang berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel tersebut itu dapat terisolasi dengan sempurna. Biasanya metode sohletasi juga digunakan ketika senyawa yang diinginkan itu memiliki kelarutan terbatas dalam satu pelarut. Pemilihan cairan penyari atau pelarut. Secara umum, faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan cairan yaitu yang pertama, selektivitas pelarut, yang kedua, kelarutan pelarut, yang ketiga, kemampuan untuk tidak saling bercampur, yang keempat, kerapatan, yang kelima, reaktivitas, dan yang keenam, titik didih. Sohletasi digunakan pada pelarut organik tertentu dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary evaporator, sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat. Pelarut yang digunakan untuk mengekstrak kulit buah kopi yaitu pelarut yang mudah menguap, seperti heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Baiklah, saya akan memaparkan cara merangkai ekstraksi sohlet. Peralatan yang digunakan yaitu klosong sohlet, kondensor, labu bundar, benang kasur, kertas sarin, dan aluminium foil. Cara yang pertama, timbang terlebih dahulu simplisia. Kedua, siapkan pembungkus simplisia dari kertas saring yang sudah dibuat dan dimasukkan ke klosong sohlet, kemudian potong dengan batas yang ditetapkan. 3. Lipat bagian di bawah kertas saring, kemudian kembungkan dan timle siap digunakan. Ikat timle dengan cara mengeliling dengan metode persegi dan ikat benang kasur pada alat tersebut. 6. Masukkan batu ke dalam labu destilasi dan didihkan. 7. Lalu masukkan pelarut ke dalam labu destilasi menggunakan corong. Ke-8. Masukkan timle ke dalam klosong sohlet dan pasangkan kondensor. Ke-9. Nyalakan aliran air pada kondensor, perhatikan arahnya dari bawah ke atas, kemudian nyalakan penanas. Dan yang terakhir, ulangi beberapa kali siklus hingga diperoleh ekstrak. Jika pelarut tidak berwarna, maka ganti tumble dengan simplisia yang baru. Itulah tadi cara merangkai ekstraksi sohlet. Prinsip
Prosesi ekstraksi menggunakan metode sokletasi dilakukan pada suhu 70 derajat sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi. Penentuan kadar lemak menggunakan metode sokletasi membutuhkan waktu 4-6 jam untuk mencapai 5-6 sirkulasi untuk satu sampel. Namun, ada juga proses ekstraksi yang membutuhkan waktu cukup lama hingga berjam-jam bahkan per hari. Pada sokletasi, pelarut pengekstraksi yang mula-mula ada dalam labu yang dipanaskan sehingga menguap. Uap ini akan naik melalui pipa pengalir uap dan sel pendingin sehingga mengembun dan menetes pada bahan yang diekstraksi. Kelebihan dari ekstraksi yaitu 1. Dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. 2. Digunakan pelarut yang lebih sedikit. 3. Pemanasannya dapat diatur. Adapun kekurangannya yaitu 1. Karena pelarut didaur ulang ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan hingga dapat menyebabkan reaksi peroraian oleh panas. 2. Jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu hingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya.